pagi semuanya. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai satu topik yang menurut saya cukup menarik dan topik yang pasti disukai oleh banyak orang, yaitu uang. Ya, saya akan sharing mengenai 3 sifat uang. Jadi baru-baru ini kita tahu bahwa segala hal berjalan dengan lebih lambat. Ya, tahun 2013 penjualan kita bagus, 2014 penjualan kita bagus, 2015 penjualan kita mulai lesu, 2016 juga lesu. Ya kadang-kadang kita bertanya, Pak, kenapa kok sekarang cari uang itu susah? Ya kenapa kok kita bisnis itu sekarang sepi? Nah sebenarnya tidak ada yang susah, tidak ada yang sepi. Kalau kita mengenal persis apa karakter uang atau apa sifat uang. Kalau kita punya teman, ya kita paling gampang cari tahu di mana dia berada dengan cara cari tahu dia sifatnya seperti apa. Kalau dia sifatnya orangnya spiritual, cari dia di gereja. Cari dia di vihara, cari dia di masjid, pasti kita ketemu. Kalau dia sifatnya orangnya periang, bergaul, cari di tempat clubbing, nah dia pasti ada di sana. Ya, demikian juga dengan uang. Ya, kalau kita ingin tahu kenapa kok ada orang yang dengan mudahnya mengumpulkan uang, kenapa kok ada orang yang sulit begitu mengumpulkan uang, karena kita nggak tahu sifatnya. Mari kita akan belajar 3 sifat uang. Sifat uang yang pertama adalah uang itu tidak pernah hilang. Uang hanya berpindah tuan. Ya, jadi kalau dia bilang, Pak cari uang susah, uang saya hilang. Enggak. Di saat yang sama ketika uang kita hilang, uang kita nggak hilang, uang kita pindah ke orang lain. Jadi rumusnya adalah ada orang yang bertambah miskin, maka ada orang yang bertambah kaya. Pertanyaan adalah, dia berpindah kepada tuan yang mana? Ya tuan yang baru Pak, tapi tuan yang seperti apa? Yang baru seperti apa? Yaitu kepada tuan yang punya kapasitas lebih besar daripada kita. Tuan yang memiliki manfaat yang lebih banyak daripada kita. Jadi kalau kita sudah tidak ada manfaat lagi, ya maka uang kita akan pindah kepada orang yang punya manfaat lebih banyak. Contohnya lagi adalah taksi konvensional dengan taksi online. Kenapa uang pindah ke taksi online? Karena manfaatnya lebih banyak. Jadi kalau kita sudah mengetahui karakter yang pertama, jadilah orang yang bermanfaat. Ya. Yang kedua adalah sifat uang yang kedua, uang itu tidak setia. Jadi walaupun Anda sudah jadi tuan yang bermanfaat, master yang bermanfaat ketika uang datang ke dalam kantong kita, bukan berarti itu selamanya. Ya, ingat tidak selamanya, ya. Tidak ada titik aman. Ya, tidak ada titik aman. Jadi Anda perlu terus inovasi. Ya, jadi kalaupun hari ini kita ingin berubah, ya jangan kita berubah pada saat kita sudah mulai menurun. Jack Welch pernah mengatakan, bapak manajemen dunia, perubahan yang dilakukan ketika kita harus berubah adalah sebuah keterlambatan. Ya, Jack Welch adalah bekas CEO dari perusahaan GE atau General Electric. Ketika Jack Welch menjadi seorang CEO yang baru diangkat di GE, pada saat itu GE sudah menjadi 10 perusahaan terbesar di dunia. Kemudian begitu diangkat, dia memberikan opening speech, dia katakan GE harus berubah, kalau tidak pasti akan punah. Saat itu ada ratusan ribu karyawan GE menganggap skeptis pernyataan CEO baru yang dianggap caper ini. Ya namanya juga CEO baru, pasti dia mau ngomong apa yang dia mau ngomong. Nyatanya benar. Ya, akhirnya Jack Welch melakukan banyak perubahan. Yang tadinya sistem karyawan pintar goblok penghasilan sama, ya dibuat akhirnya sistem ada reward and punishment. Jadi yang membuat reward and punishment pertama adalah yaitu Jack Welch. Akhirnya banyak karyawan yang nggak suka, ada yang keluar, ada yang masuk, ya tapi lebih banyak yang keluar. Dan 10 tahun sejak kepemimpinan Jack Welch, ternyata dari 10 daftar perusahaan terbesar di dunia, GE tetap masuk dalam 10 daftar tersebut, tapi 9 diantaranya tidak masuk lagi dalam daftar 10 perusahaan terbesar di dunia. Jadi perubahan yang dilakukan ketika kita harus berubah adalah sebuah keterlambatan. Ini kata Jack Welch. Sifat uang yang ketiga adalah uang itu hanya numpang lewat. Uang itu hanya numpang lewat. Ya, tetapi kalau dia numpang lewat kita, rasanya juga kita pasti mau. Ya, walaupun hanya numpang lewat, tetapi rasanya kalau numpang sama kita juga mau. Artinya adalah kalau kita ingin tahu bagaimana cara kita sukses, kita harus siapkan yang namanya pipelines. Ya, atau saluran pipanya. Jadi kalau misalkan kita jadi orang yang sukses terus kita mandek, kita nggak pernah memberi manfaat buat orang banyak, kita nggak pernah nyumbang, ya maka salurannya mandek. Ya, ketika saluran mandek, uang malas lewat, walaupun hanya lewat, uang malas lewat rekening kita. Ya, uang malas lewat kehidupan kita. Tetapi kalau misalkan pipelines kita, saluran pipa kita itu ngakar kemana-mana, ya sumbangan anak kanker, ke gereja, ke panti, ke masjid, ke vihara, ke sosial, dinas sosial dan lain sebagainya. Pipa kita mengalir kemana-mana. Uang akan memilih untuk numpang lewat sama kita. Kenapa? Karena dia tahu pipeline-nya tidak buntu. Ya, jadi saluran pipanya tidak buntu. Nah, jadi bagi Anda
mungkin anak muda yang berusia 14 sampai 20 tahun yang mendengarkan video ini, yang ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu uang, apa itu bisnis, ya bagaimana kita bisa bertahan di era perubahan globalisasi yang sekarang. Saya ingin mengajak Anda untuk bisa mendengarkan ya satu informasi yang berharga mengenai satu sekolah yang saya beri nama Innovation Startup School. Ya, apa itu Innovation Startup School? Ini adalah sekolah hasil penyempurnaan dari sekolah saya yang lama bernama Bong Chandra School of Billionaires, atau saya singkat BCSB. Ya, BCSB ini sudah saya dirikan tahun 2010 sampai tahun 2014 saya stop. Ada 10 angkatan, ada 1.500 alumni. Ya, dan banyak alumni yang sudah berhasil. Mereka punya bisnis mereka sendiri, mulai dari bisnis food and beverage, fashion, ada yang sudah menjadi artis dan fotografer, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dari 2014 ketika saya stop, ternyata banyak sekali permintaan yang bertanya kepada saya kapan dibuat BCSB lagi. Kenapa saya stop? Karena saya ingin menyempurnakan. Ya, dari BCSB yang sudah baik, saya ingin sempurnakan lagi. Nah, untuk itu, bedanya apa Innovation Startup School dengan BCSB? Ada 3 hal yang kami lakukan, metode yang kami lakukan. Yang pertama adalah conditioning. Ya, conditioning. Jadi artinya adalah ternyata seorang guru yang hebat dengan materi pembahasan yang hebat tidak akan membuat semata-mata murid dapat mengerti kalau kondisi tempatnya tidak memungkinkan. Conditioning sangat penting. Untuk itu kami menciptakan yang namanya co-working space. Ya, jadi suasana belajarnya kami buat konsepnya industrial, sangat cocok untuk anak muda. Kemudian kami juga siapkan yang namanya tempat untuk berkantor. Jadi mereka yang sudah punya bisnis, mereka yang sudah punya business plan, mereka bisa berkantor di sana. Bedanya apa? Co-working space dengan kantor konvensional. Ya, co-working space kami desain dengan konsep yang playful. Tidak ada sekat, mereka bisa pakai wifi yang kencang sekali. Kemudian juga ada meja pingpongnya di sana, ada dart, ya, ada tempat untuk tidur siangnya. Ya, mereka bisa punya kantor, dan kondisi ini yang akan menciptakan atmosfer untuk belajar yang sangat nyaman. Kemudian yang kedua adalah baru kita masuk ke education. Jadi kalau conditioning sudah bagus, kita baru masuk ke education. Bedanya apa metode education di Innovation Startup School dengan sekolah konvensional lainnya? Kami membuat metode yang namanya customized approach. Jadi pendekatan yang customized. Jadi nanti di pertemuan ke-15, para murid dari Innovation Startup School akan dibagi menjadi 6 kelompok, 6 bakat yang berbeda. Dan setiap bakat kita akan memberikan ilmu dan pengajaran yang berbeda sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Jadi tidak ada penyamarataan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah launch day. Jadi tugas kami di Innovation Startup School adalah bukan sekedar mengajar, tetapi apa yang mereka bisa ciptakan. Ya, jadi ketika mereka lulus 18 pertemuan, mereka harus menciptakan sesuatu. Tidak semata-mata launch day harus sebuah produk yang menghasilkan uang. Bisa jadi mereka launch satu gerakan sosial, non-profit, boleh. Mereka launch untuk satu bisnis atau produk dan jasa, boleh. Nah, tetapi kita akan menyiapkan wadahnya. Di lantai bawah, di kampus Alam Sutra, ya di Innovation Startup School kampus Alam Sutra, kami akan siapkan yang namanya cafe. Ya, di cafe tersebut kami akan siapkan satu space namanya Maker Space. Semua produk, jasa, dan organisasi yang dibuat pada saat launch day boleh dipajang di sana. Ya. Kemudian Innovation Startup School itu dibagi menjadi 18 kelas atau 18 minggu yang terdiri dari 5 kapsul utama. Yang pertama adalah Mastering Influence. Di sini para murid akan belajar mengenai leadership. Kemudian yang kedua adalah Talk Like Jobs. Bagaimana kita bisa berpresentasi seperti Steve Jobs. Di sini akan membahas mengenai public speaking. Lalu kapsul yang ketiga adalah How to Deal Like Trump. Anda akan belajar mengenai negotiation skills. Kemudian kapsul yang keempat adalah 11 ways to create your own brand. Ya, bagaimana caranya menciptakan brand kita sendiri. Di sini anak akan belajar tentang marketing skills, branding. Dan yang kelima, kapsul yang kelima adalah build your own startup company. Ya, jadi di sini anak kita akan belajar mengenai entrepreneurship. Ya, bagaimana membuat sebuah perusahaan startup. Nah, kemudian apa outcome-nya? Ketika anak kita mengikuti program ini, ada 3. Yang pertama adalah menemukan bakat terpendam yang selama ini di sekolah konvensional nggak ketemu. Yang kedua adalah menanamkan mental juara, sehingga mereka tidak lagi menjadi mental yang gampang nyerah, ketemu tantangan dikit nyerah. Yang ketiga adalah menanamkan jiwa entrepreneur. Bukan berarti
kita akan membuat mereka mengabaikan sekolah. Tidak. Jiwa entrepreneur tidak selalu dilihat dari mereka berbisnis. Jiwa entrepreneur artinya adalah jiwa yang tidak tergantung dengan orang lain. Jangan apa-apa bergantung dengan orang tua. Ya, mereka bisa punya kemandirian dan mereka bisa mengambil keputusan mereka sendiri tanpa mengabaikan hal-hal yang prinsipal. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Innovation Startup School, saya ingin mengundang Anda untuk hadir dalam seminar keluarga dengan tema The Grand Design. Nah, di dalam seminar ini saya akan mengajak anak Anda untuk bisa merancang masa depan mereka, menyiapkan mental mereka untuk bisa menjadi relevant generation, ya, generasi yang relevan. Jadi kalau kita belajar di sekolah konvensional, dengan apa yang dihadapi di tantangan global, itu sudah tidak lagi relevan. Nah, seminar ini kami buka untuk anak 14-20 tahun, tetapi wajib didampingi oleh orang tua. Ya, biaya investasinya adalah Rp150.000 per keluarga. Jadi kalau misalkan ada kakak, adik, plus orang tua, itu kita hitung satu keluarga. Rp150.000 ini sudah mendapatkan satu buku yang saya karang dengan judul Unlimited Wealth. Bagi Anda yang tertarik ya untuk bisa mengikuti seminar ini, kapasitasnya hanya 100 orang atau kurang lebih hanya sekitar 40 keluarga. Anda bisa reservasi dengan menghubungi website atau nomor yang ada di bawah saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Bong Chandra. See you at the top.